Allah memutuskan ini adalah taat, yang ini adalah maksiat. Yang taat disebut baik, yang maksiat disebut jahat. Kedua-duanya adalah keputusan dari Allah. Nah, Allah memutuskan seperti itu baik. Nah, selamat perbuatan Tuhan, selamat keputusan Tuhan daripada jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bisalam salima minal afati wal uyubi wal asqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahiz zalam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama, muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita pada malam ini kembali bisa berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh dengan berkah dan rahmatnya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, as-sadis min asma'il al-husna as-salam. Yang keenam dari asma'ul husna adalah as-salam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya, yang Maha Raja dan Maha Suci, serta yang memberikan keselamatan. Assalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, fa innallah huwas salam. Bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah as-salam. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, as-salam huwa alladhi taslamu dhatuhu 'anil 'aibi wa sifatuhu 'anil naqsi wa af'aluhu 'anil syarr. As-salam itu adalah yang selamat zatnya daripada aib dan celah. Zat Allah itu maha sempurna.
Zat Allah maha indah, selamat daripada kekurangan, celah. Tidak ada sedikit pun celah untuk aib bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya zat Allah itu sempurna, zat Allah itu indah dan tidak ada kecualinya. Lain hal dengan makhluk. Kalau makhluk ini bagaimanapun sempurnanya, tapi ada tapinya, ada kecualinya. Si fulan itu orangnya putih, orangnya bagus, tapi ada tapinya. Nah itu makhluk Allah. Nah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya As-Salam, selamat zat Allah itu daripada aib. Wasifatuhu anin naqsi, dan selamat sifat Allah daripada kekurangan. Ilmunya Allah sempurna, tidak ada kurang. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Pendengaran Allah sempurna, selamat daripada kurang, sehingga tidak ada sesuatu jua pun yang tidak didengar oleh Allah. Sifat Allah lagi melihat, selamat penglihatan Allah daripada kurang, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak dilihat oleh Allah. Selamat sifatnya daripada kurang. Wa af'aluhu anisyar, dan selamat pula perbuatan Allah daripada jahat. Jadi tidak ada sesuatu yang jahat yang disandarkan, dinisbahkan kepada perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu seluruhnya adalah khair, baik. Tidak ada perbuatan Allah itu yang jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di antara rukun iman, di situ disebutkan bahwa segala kebaikan, segala kejahatan ditakdirkan oleh Allah. Nah, jadi artinya Allah Ta'ala itu menakdirkan sesuatu yang baik. Allah pula menakdirkan sesuatu yang jahat. Nah, perbuatan Allah menakdirkan itu merupakan sesuatu yang baik. Nah, jadi yang jahat takdir Allah, yang baik takdir Allah. Nah, maka perbuatan Allah seperti itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Jadi seluruh yang diperbuat oleh Allah itu adalah baik. Jadi kada bertentangan dengan takdir baik dan buruk dari Allah. Justru dengan Allah menakdirkan baik dan buruk itulah disebut bahwa Allah itu baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah menentukan si fulan ini baik. Allah menentukan si fulan ini jahat. Nah, ketentuan Allah itu baik. Ketentuan Allah itu khair, baik. Nah, contohnya ada dua orang yang sakit di hadapan seorang dokter.
Dua orang sakit. Yang satu diputuskan oleh dokter operasi. Yang satu cukup diberi obat. Nah, keputusan dokter ini baik. Sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan pengetahuannya bahwa orang ini diputuskan dioperasi. Yang ini cukup diberi obat. Keputusan dokter itu adalah baik. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ada yang diciptakannya manusia, ditentukannya ini jadi orang baik. Diciptakannya manusia ini ditentukannya jahat. Nah, ketentuan Allah seperti itu adalah baik. Nah, ketentuan Allah seperti itu adalah baik. Jadi Allah menentukan si fulan ini masuk ke surga, si B ini masuk ke neraka. Itu keputusan yang baik. Nah, kada bisa keputusan Tuhan itu disebut keputusan yang jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah memutuskan ini adalah taat, yang ini adalah maksiat. Yang taat disebut baik, yang maksiat disebut jahat. Kedua-duanya adalah keputusan dari Allah. Nah, Allah memutuskan seperti itu baik. Nah, selamat perbuatan Tuhan, selamat keputusan Tuhan daripada jahat. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan sekali-kali menisbahkan sesuatu yang jahat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diperbuat oleh Allah itu adalah khair, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, wal khairu kulluhu biyadaik wasyarr laisa ilaik. Kebaikan itu seluruhnya di tangan Engkau ya Allah, dan kejahatan itu laisa ilaik, tidaklah kepada Engkau. Jadi jangan sekali-kali menisbahkan, menyebutkan bahwa apa yang diperbuat oleh Allah itu adalah jahat. Jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Para ulama kita mengajarkan adab berbicara tentang Allah. Andai kata kita ditanya, siapa yang menciptakan unta? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan kuda? Allah. Siapa yang menciptakan kambing? Jawabnya Allah. Tapi kalau ada orang bertanya, siapa yang menciptakan babi? Siapa yang menciptakan anjing? Jangan dijawab Allah. Jangan dijawab Allah. Karena itu kurang adab dengan Allah. Walaupun itu hakikatnya ciptaan daripada Allah. Jadi kalau orang bertanya, babi itu diciptakan oleh siapa? Anjing itu ciptaan siapa? Jangan dijawab ciptaan Allah. Tapi jawab, seluruh binatang yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di situ babi, termasuk anjing. Nah, itu artinya beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang menyihatkan pian? Allah. Siapa yang memberi makan pian? Allah. Siapa yang memberi minum pian? Allah. Siapa yang membuat pian garing? Aku.
Wa idza maridtu, bila aku sakit. Aku sakit. Jangan disakitkan Allah. Jadi segala sesuatu yang baik sandarkan kepada Allah. Sesuatu yang tidak baik jangan sekali-kali menyandarkan kepada Allah dalam ucapan kita. Walaupun dalam hati kita hakikatnya kullun minallah, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ciptakan ayam? Allah. Tahi ayam jangan dipadahkan Allah lagi. Ada beradab lagi lawan Tuhan. Nah, jadi itu merupakan wujud daripada doa Nabi tadi, wal khair kulluhu fi yadaik wasyarr laisa ilaik. Yang jahat itu bukan kepada engkau ya Allah. Yang baik-baik itu kepada engkau. Walaupun pada hakikatnya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, as-salam huwallazi manahas salamata fid dunya wal akhirah. As-salam itu artinya pula adalah yang memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Fakullu salamatin, tiap-tiap keselamatan, ma'zuwatun ilallah, dinisbahkan kepada Allah. Sadiratun minhu ta'ala, terbit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, assalam. Jadi assalam ini punya arti, punya makna satu yang di atas tadi. Selamat zatnya dari aib, selamat sifatnya dari kekurangan, selamat perbuatannya dari kejahatan. Yang kedua, makna assalam adalah dialah yang memberikan selamat. Nah, memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan keselamatan itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbitnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma, ya Allah, engkaulah as-salam. Nah, bisa diartikan yang memberikan keselamatan, bisa diartikan yang selamat zatnya, sifatnya, perbuatannya tadi. Engkaulah as-salam wa minkas salam, dan dari engkaulah terbitnya as-salam, keselamatan itu. Fala yaslamu ahadun fid dunya wal akhirah illa billahis salam. Tidak bisa selamat seseorang di dunia dan di akhirat kecuali dengan Allah as-salam ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di akhirat nanti di titian siratal mustaqim, akulah dan umatku yang pertama menyeberang menuju surga. Wa kalamur rusul yauma izin, perkataan para rasul ketika liwat itu, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan daripada neraka jahanam itu. Wala yusallimu ahadun ahadan fid dunya wal akhirah illa biizni. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang akan seseorang baik dunia maupun akhirat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kandungan daripada makna as-salam. Wa qad yutlaqu salam bi makna salamah. Terkadang bisa pula dipakaikan itu as-salam dengan arti selamat.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita ke daris salam, ke negeri keselamatan, surga. Jadi salam ini bisa juga diartii kesejahteraan, keselamatan. Seperti penghormatan kita, assalamualaikum, sejahtera, selamat atas engkau. Nah, jadi macam-macam arti assalam. Nah, cuma yang paling cocok, paling tepat untuk Asmaul Husna ini, makna assalam itu adalah yang pertama dan yang kedua tadi. Bahwa Allah itu selamat zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Dan Allah juga yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya baik di dunia maupun akhirat. Nah, itulah makna daripada Asmaul Husna yang ke-6, Assalam ini.